Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deyuniati dengan NIM 18.01560. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku temper tantrum pada anak usia 2-4 tahun di Lembaga PAUD Trisula Desa Cilangkap. Anak merupakan individu yang unik. Nah, faktor bawaan dan lingkungan yang berbeda, maka pertumbuhan juga berbeda menurut Setidingsi pada tahun 1995. Nah, masa perkembangan emas seorang anak ialah ketika anak berusia 0-6 tahun. Nah, pada periode ini anak akan lebih banyak bergerak, mengembangkan rasa ingin tahu, eksplorasi terhadap benda yang ada pada sekitarnya. Nah, pola asuh adalah suatu sistem atau cara mendidik dan membina yang diberikan orang tua pada anaknya. Jadi, pola asuh anak ialah kepemimpinan dan bimbingan kepada anak yang berkaitan dengan kepentingan hidup. Nah, perkembangan seperti masalah perkembangan emosional yang biasanya terjadi pada anak. Nah, salah satunya adalah temper tantrum. Temper tantrum ini dapat diartikan sebagai ledakan emosi atau luapan kemarahan yang dilakukan anak kecil. Nah, tingkah laku ini biasanya mencapai titik terburuk sekitar usia 18 bulan hingga 3 tahun dan kadang masih ditemui pada usia 5 atau 6 tahun menurut Octopus pada tahun 2005. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan temper tantrum pada seorang anak. Itu pertama, temper tantrum terjadi karena terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu. Nah, anak tidak mampu mengungkapkan dirinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan anak, maka anak menjadi stres, menjadi tidak aman gitu. Nah, dari hal itu, bentuk ungkapan fisik yang dapat ditemukan pada anak saat temper tantrum adalah menangis, berteriak, membuang barang, berguling di lantai, bahkan membentur kepala dan menghentakkan kaki ke lantai. Nah, ahli perkembangan anak menilai bahwa temper tantrum merupakan suatu perilaku yang normal dan merupakan bagian dari proses perkembangan anak. Karena temper tantrum ini akan berakhir seiring dengan usia anak yang bertambah. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan Zakia dengan hasil uji statistik, korelasi produk momen didapatkan bahwa nilai persen korelasi antara pola asuh orang tua dengan kejadian temper tantrum pada anak usia Tondel di Dukuh Palem Kelurahan Baturejo, Bangun Taba Bantul ini sebesar 0,344. Nah, menunjukkan ada hubungan dan nilai signifikan adalah 0,027. Nah, penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Median Syari tahun 2014 bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional orang tua, semakin rendah perilaku temper tantrum muncul pada anak. Berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan, anak mengalami gejala temper tantrum yang berbeda-beda. Nah, hal ini yang membuat proses belajar mengajar guru tidak berjalan dengan kondusif dan lancar. Nah, kendala inilah bukan hanya dirasakan oleh guru saat sekolah, tapi juga orang tua pun merasakannya. Nah, berdasarkan hal itu, maka tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku temper tantrum pada anak usia 2-4 tahun di Lembaga PAUD Trisula di Desa Cilangkap. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan yang telah didapatkan itu 25 responden. Nah, sebagian besar yaitu ada 13 ibu atau 52% memiliki pola asuh permisif. Nah, menurut Widyarini, pola asuh permisif ini yaitu pola asuh yang tanpa adanya tuntutan dan terlalu memanjakan anak. Nah, sedangkan menurut Harlock, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian dari 25 responden, sebagian besar yaitu sebesar 13 ibu-ibu berpendidikan dasar. Nah, hal tersebut berpengaruh pada pola asuh orang tua karena semakin rendah tinggi pendidikan seseorang, maka semakin rendah pula pengetahuan tentang pola asuh yang baik. Sesuai pendapat Harlock, yaitu orang tua mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah dan pengasuhan yang umum, yaitu orang tua kurang memperhatikan tingkat perkembangan anak. Nah, hal ini dikarenakan orang tua yang masih awam dan tidak mengetahui tingkat perkembangan anak. Orang tua biasanya mengasuh anak dengan gaya dan cara mereka sendiri. Sehingga kemungkinan besar menggunakan pola asuh permisif sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan yaitu sebesar 13 ibu tadi, yaitu 52% menggunakan pola asuh permisif. Dilihat pada tingkat pekerjaan pun, berdasarkan penelitian di 25 responden, sebagian besar yaitu sebesar 17 ibu atau 68%
sebagai ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga cenderung hanya mengurus anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah, sehingga mereka kurang membaca buku atau mengikuti penyuluhan. Nah, hal ini menyebabkan sumber informasi yang mereka dapatkan tentang hal baru seperti pola pengasuhan yang baik untuk anak tidak sebanyak informasi yang didapatkan para ibu yang bekerja di rumah gitu. Sehingga kebanyakan ibu rumah tangga ini cenderung menerapkan pola asuh yang kurang baik, yaitu permisif yang bersifat memanjakan anak karena mereka hanya di rumah saja dan cenderung sangat dekat dengan anak gitu. Lalu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa dari 25 responden, hampir setengahnya yaitu sebesar 11 ibu yang mempunyai anak yang memiliki temper tantrum tinggi. Semakin sering anak melakukan sesuatu aktivitas, maka anak cenderung hiperaktif. Akibatnya ia kurang dapat kontrol diri sendiri dan menjadikan anak yang sulit. Pola asuh juga bisa menyebabkan temper tantrum. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari 13 ibu ini menggunakan pola asuh permisif. Nah, pola asuh permisif kan digunakan oleh orang tua cenderung buat anak menjadi manja dan terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan gitu kan. Nah, jadi sehingga bila anak tidak mendapatkan apa yang diinginkan, mereka bisa memberontak dan melakukan ledakan emosional atau temper tantrum. Nah, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, menurut pendapat Hayes Eileen pada tahun 2009, pendapat tersebut sesuai dengan menurut Hayes Eileen pada tahun 2009 bahwa orang tua yang permisif selalu menyerah ketika anak merengek dan meminta sesuatu serta melakukan semua hal untuk anak. Nah, anak yang dibesarkan dengan pola asuh permisif maka kemungkinan besar menggunakan tantrum untuk mendapatkan keinginan mereka. Sehingga anak dari orang tua yang menggunakan pola asuh permisif ini banyak yang memiliki temper tantrum yang tinggi. Maka dengan itu, ada hubungannya antara pola asuh orang tua dengan temper tantrum pada anak usia 2-4 tahun di PAUD Trisula, Desa Cilangkap ini. Sehingga dapat diketahui bahwa temper tantrum dipengaruhi oleh pola asuh orang tua tadi, gitu ya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasan Maimunah pada tahun 2009 bahwa faktor yang mempengaruhi temper tantrum antara lain terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu, ketidakmampuan anak mengubahkan diri sendiri, dan tidak terpenuhinya kebutuhan. Anak merasa lelah, lapar, atau dalam keadaan sakit. Anak sedang stres dan pola asuh orang tua. Pola asuh merupakan suatu sistem atau cara pendidik dan pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, cara orang tua mengasuh anak berperan untuk menyebabkan tantrum. Anak yang terlalu dimanjakan atau selalu mendapatkan apa yang diinginkan bisa tantrum ketika permintaannya ditolak. Nah, bagi anak yang terlalu dilindungi dan didominasi oleh orang tuanya, sekali waktu anak bisa bereaksi menentang dominasi orang tua dengan perilaku tantrum gitu. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh permisif ini, maka anak tumbuh dengan keyakinan bahwa kepentingan mereka lebih penting daripada kepentingan orang lain dan bisa melakukan sesuatu sesuka mereka, dan kemungkinan besar mereka menggunakan tantrum untuk mendapatkan keinginan mereka lagi. Sedangkan anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoritatif, maka anak akan bertingkah laku secara hormat, mengatasi pemecahan masalah dengan baik dan jarang mengalami tantrum. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan di si penelitian ini adalah pola asuh yang digunakan di PAUD Trisula Desa Cilangkap, Kecamatan Buah 2 ini adalah pola asuh permisif, di mana orang tua banyak yang memanjakan anak sehingga anak mengalami temper tantrum. Serta temper tantrum yang ada di sini pun sangat tinggi karena memang di sini kebanyakan pola asuh orang tua seperti itu, memanjakan anak dan tidak membuat anak bisa mandiri atau menghormati orang tua mereka ketika mengalami hal yang menurut mereka ingin tapi tidak bisa didapatkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.